dengan NIM 241734005. Fahri Tirta Safrudin dengan NIM 24173340006. Saya Hafiz Dinal Haq dengan NIM 241734007. Niftar Hakim dengan NIM 241734008. OPM itu termasuk komponen paling serbaguna di dunia elektronika. Mulai dari penguat sinyal, komparator, sampai sensor otomatis, semuanya banyak yang menggunakan OPM. Nah, buat awalan, kita kenalan dulu yuk sama komponen yang bakalan kita gunain. Pertama, kita pakai breadboard. Papan ini jadi tempat semua komponen saling terhubung. Baris vertikal bagian kiri dan kanan adalah rel power, semuanya saling terhubung. Sementara lubang tengah tersambung secara horizontal per 5 titik. Kedua, ada resistor yang dipakai untuk membatasi arus. Dalam rangkaian op-amp, resistor menentukan besar penguatan, menentukan pembagi tegangan, dan mencegah LED terbakar. Masing-masing resistor memiliki kode warna tersendiri yang dapat terlihat ataupun diartikan pada tabel yang sudah tertera. Kemudian ada IC op-amp yang jadi pusat proses dalam praktikum. LM741 adalah op-amp tunggal untuk penguat inverting, dan LM339 adalah komparator dengan 4 op-amp di dalamnya. Lalu ada trim pot atau resistor variabel. Fungsinya untuk mengatur nilai tegangan input dengan cara memutar knob kecil di atasnya. Pin 1 adalah VCC, pin 2 output, dan pin 3 adalah ground. Selanjutnya ada transistor yang bekerja sebagai penguat arus atau saklar. Untuk BC109 dan BC179 adalah transistor yang dipakai untuk praktikum kali ini. Pin 1 adalah emitter, pin 2 adalah base, dan pin 3 adalah kolektor. Kemudian untuk LED yang digunakan sebagai indikator hasil. Untuk kaki yang panjang adalah anoda, dan untuk kaki yang pendek adalah katoda. Dilanjut dengan dioda yang mengalirkan arus arah. Biasanya dipakai untuk proteksi atau perataan tegangan. Untuk dioda yang digunakan adalah 1N4001. Lalu, untuk relay adalah saklar listrik yang dikendalikan oleh kumparan. Ketika kumparan diberi arus, saklarnya berpindah dari NC ke NO. Dan untuk kabel jumper yang dipakai untuk menghubungkan jalur baik power maupun sinyal. Serta yang terakhir ada baterai yang menjadi sumber tegangan DC. Untuk kali ini kita memakai 9 volt. Jangan lupa dilengkapi dengan klip baterainya. Di rangkaian 1, kita membuat penguat inverting. Artinya, sinyal output berbalik fase 180 derajat dari input. Rumus penguatannya adalah AV sampai dengan min RF per Rin. RF adalah resistor feedback, sedangkan Rin adalah resistor input. Cara kerjanya, sinyal masuk lewat Rin ke kaki inverting, negatif. Sedangkan kaki non-inverting, positif di ground. Feedback dari output ke input negatif membuat op-amp menjaga perbandingan tegangan agar sesuai rumus penguatan. Pertama, sambungkan pin positif VCC LM741 ke rel positif dan negatif VCC ke rel negatif. Input sinyal kita hubungkan ke Rin lalu masuk ke pin inverting. Pin non-inverting ke ground. Untuk resistor RF kita sambungkan dari output kembali ke input inverting. Pada simulasi, kita cek apakah output mengikuti karakter penguat inverting, bentuk sinyal kebalik, dan amplitudenya naik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi rangkaian.
Pada rangkaian kedua ini, kita menggunakan op-amp sebagai penguat tegangan dan transistor sebagai penguat arus. Artinya, op-amp mengatur seberapa besar sinyal tegangan yang diperkuat, sementara transistor memastikan arus yang mengalir ke beban, misalnya LED, cukup besar sehingga bisa menyala stabil. Op-amp pada dasarnya bekerja membandingkan input dengan referensi, lalu mengeluarkan sinyal yang sudah diperkuat. Namun, karena kemampuan arus op-amp kecil, kita tambahkan transistor NPN sebagai buffer atau current booster. Jadi, beban tidak langsung menghisap arus dari op-amp. Ketika output op-amp naik, transistor masuk ke mode aktif atau forward bias, sehingga arus yang lebih besar bisa mengalir melalui kolektor emitor menuju beban. Kemudian, LED digunakan sebagai indikator keberhasilan penguatan arus. Kemudian, input kecil masuk ke kaki non-inverting. Op-amp akan menguatkan sinyal berdasarkan feedback resistor. Output op-amp kemudian masuk ke basis transistor melalui resistor pembatas. Saat basis lebih positif dari emitor, transistor aktif dan mengalirkan arus ke LED dan resistor seri. Dan pada akhirnya semakin besar tegangan output op-amp, semakin besar arus yang dilewatkan transistor, sehingga LED menyala lebih terang. Baik, kita beralih ke simulasi rangkaian. Pada simulasi Tinkercad, pertama sambungkan input sinyal ke kaki non-inverting op-amp. Ground ke pin referensi, kemudian pasang feedback resistor antara output dan kaki inverting. Output op-amp dihubungkan ke basis transistor melalui resistor 1 kilo ohm. Kolektor transistor terhubung ke VCC dan emitor menuju LED serta resistor seri ke ground. Kita harus pastikan orientasi transistor benar, kolektor, basis, emitor sesuai datasheet. Pastikan juga LED orientasi anoda ke emitor transistor. Nah, ini dia hasil praktikumnya, bisa kita lihat bersama-sama. Nah, baik. Jadi, untuk selanjutnya, pada rangkaian ketiga ini, op-amp digunakan sebagai komparator. Artinya, op-amp membandingkan dua tegangan. Tegangan input dengan tegangan referensi, output akan langsung melonjak ke high atau turun ke low tanpa nilai tengah. Konsepnya sederhana. Jika Vin lebih besar dari Vref, maka output op-amp menjadi positif, yaitu LED indikator on. Jika Vin kurang dari Vref, maka output jatuh ke negatif atau 0, maka LED indikator bakalan off. Komparator sangat banyak dipakai pada rangkaian otomatisasi, sensor, dan proteksi tegangan. Vin masuk ke kaki non-inverting atau plus, tegangan referensi dari pembagi resistor masuk ke kaki inverting atau minus. Op-amp akan terus memantau kedua nilai ini. Begitu Vin melewati nilai referensi, output berubah secara drastis. Tidak ada penguatan linear langsung switching. Karena itu, komparator cocok sebagai indikator logika. Pertama, buat pembagi tegangan untuk referensi menggunakan dua resistor. Hubungkan titik tengah pembagi kaki inverting. Masukkan input variabel, misalnya potensiometer, ke kaki non-inverting. Output op-amp langsung terhubung ke LED melalui resistor seri atau melalui transistor jika membutuhkan arus lebih besar.
Pastikan polaritas LED benar, anoda menuju output op-amp. Nah, berikut hasil praktikumnya. Rangkaian terakhir adalah komparator multilevel, yaitu versi lanjutan dari komparator tunggal. Di sini ada lebih dari satu batas tegangan sehingga menghasilkan beberapa level output. Misalnya level 1 LED merah, level 2 LED kuning, level 3 LED hijau. Setiap op-amp diatur dengan referensi berbeda, sehingga setiap LED menyala pada ambang tegangan tertentu. Konsep ini digunakan pada indikator baterai, indikator ketinggian air, atau sistem monitoring tegangan. Kita menggunakan beberapa pembagi tegangan sebagai referensi. Ketika input melewati level pertama, komparator pertama aktif dan menyalakan LED pertama. Saat input melewati level kedua, komparator kedua aktif, dan seterusnya. Semua komparator bekerja secara paralel, masing-masing memonitor V-in terhadap V-ref-nya sendiri. Si Tinkercad, kita atur beberapa pembagi tegangan untuk referensi, misalnya 2 volt, 4 volt, dan 6 volt. Masukkan input menggunakan potentiometer agar mudah dinaik turunkan. Output masing-masing op-amp dihubungkan ke LED. Op-amp 1 LED merah, op-amp 2 LED kuning, op-amp 3 LED hijau. Setiap LED diberi resistor seri. Kita menggunakan beberapa pembagi tegangan sebagai referensi. Ketika input melewati level pertama, komparator pertama aktif dan menyalakan LED pertama. Saat input melewati level kedua, komparator kedua aktif, dan seterusnya. Semua komparator bekerja secara paralel, masing-masing memonitor V-in terhadap V-ref-nya sendiri. Dari seluruh rangkaian yang udah kita bahas dan coba, bisa kita simpulkan nih bahwa op-amp bukan cuma komponen kecil, tapi fondasi penting dalam banyak sistem elektronik. Mulai dari penguat sederhana, komparator, sampai multilevel indikator. Semuanya menunjukkan gimana op-amp ini membantu kita memproses sinyal dengan lebih presisi dan terkontrol. Lewat simulasi dan praktik langsung, kita jadi paham bukan hanya sekadar teori, tapi juga alur kerja rangkaian, fungsi tiap komponen, dan cara membaca hasilnya. Pengalaman ini membantu kita buat lebih siap menghadapi proyek-proyek elektronika berikutnya. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa jadi referensi belajar kalian. Sampai jumpa di praktikum berikutnya.